mahasiswa Universitas Terbuka. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini akan saya tampilkan hasil web mata kuliah Statistika Pendidikan semester 6. Di video kali ini akan dibahas tentang modul yang pertama tentang pengetahuan dasar statistika. Selamat menyaksikan dan salam sehat. Modul yang pertama, pengetahuan dasar statistika, di mana tujuan pada kegiatan kali ini yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian statistik, statistika, dan data statistik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh dari macam-macam data. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan cara-cara mengumpulkan data. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari populasi dan sampel. Yang kelima, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan serta menggunakan aturan pembulatan pada bilangan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan notasi jumlah dalam perhitungan. Nah, silahkan dengarkan dan pahami, catat hal-hal yang perlu dan penting saja, serta persiapkan pertanyaan, karena di akhir presentasi akan ada sesi diskusi. Yang pertama, di kegiatan pertama tentang pengetahuan dasar statistik itu ada di kegiatan 1 data statistik, kemudian di kegiatan 2 nanti dasar-dasar analisis. Di kegiatan 1 nanti akan dibahas tentang pengertian pengertian tentang statistik, statistika, dan data statistik, kemudian macam-macam data, lalu pengumpulan data. Untuk di kegiatan 2 itu akan dibahas tentang pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Kita masuk kepada yang kegiatan pertama tentang data statistik. Yang pertama adalah pengertian statistik, statistika, dan statistik. Statistik, apa sih statistik? Statistik itu adalah kumpulan data atau angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut dan suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data itu. Jadi pada intinya statistik itu sebuah kumpulan data pada suatu gambaran, kemudian digambarkan melalui sekumpulan data agar dapat memberikan penjelasan kepada pembacanya. Kemudian kalau statistika itu apa? Statistika itu adalah ilmunya, jadi ilmu pengetahuan atau metode ilmiah yang mempelajari tentang statistik itu sendiri. Lalu ada data statistik. Nah, data statistik ini adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah dalam statistika. Jadi kalau statistik itu suatu kumpulan data mengenai suatu permasalahan atau suatu hal gambaran mengenai masalah tersebut. Kalau statistika ilmu yang mempelajarinya, lalu kalau data statistik itu adalah keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut.
statistika menurut fungsinya. Ada statistika deskriptif, kemudian ada juga statistika diferensial. Untuk statistika deskriptif ini yaitu suatu data yang menggambarkan dan menganalisis kelompok data. Lalu kalau statistika inferensial itu kesimpulan yang valid. Jadi perbedaannya adalah jika statistika deskriptif ini tidak perlu ada kesimpulan, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah menggambarkan dan menganalisis kelompok datanya, yaitu prosesnya. Kalau statistika inferensial ini lebih kepada kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan yang valid, seperti itu ya perbedaannya. Kemudian kita kepada macam-macam data. Sifatnya yang pertama, data itu ada bersifat data kualitatif. Kemudian ada pengertiannya dari data kualitatif, yaitu tentang suatu kategori atau kata-kata yang berkaitan dengan ya bentuk kategori atau kata-kata atau kalimat seperti itu. Kemudian yang sifat yang kedua ada data kuantitatif. Di sini berbentuk bilangan ya atau angka. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, data kuantitatif terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama data diskrit atau data menghitung. Jadi pengumpulan datanya melalui menghitung. Kemudian ada data kontinu atau cara memperolehnya dengan cara mengukur. Nah, dilihat dari cara memperolehnya terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang dikumpulkan dikumpulkan dan diolah oleh sendiri melalui suatu organisasi, serta cara memperolehnya itu melalui secara langsung dari objeknya. Kalau data sekunder itu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yang sudah dikumpulkan atau dikelompokkan ataupun diolah oleh pihak lain. Jadi kita hanya langsung memakai saja, seperti itu. Kita lanjut kepada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini jika dilihat dari proses pengumpulan data itu terdiri dari yang pertama sensus. Ya, sensus. Sensus ini jika setiap anggota populasi diteliti itu satu persatu. Jadi artinya sensus ini ketika cara pengumpulan datanya itu dilihat dari setiap anggota populasi dan diteliti semuanya atau satu persatu. Nah, yang kedua ada sampling. Sampling ini kebalikan dari sensus. Jika sensus itu dilihat dari satu-satu, kalau sampling ini tidak semua populasi ya, anggota populasi itu diteliti. Jadi dilihat diambil beberapa anggota populasi saja. Populasi itu berkaitan dengan sampel. Ya, ada populasi dan ada kalimat sampel. Apa sih populasi dan sampel dalam pengumpulan data? Nah, dari populasi itu ya, populasi itu adalah mencakup semua anggotanya. Anggota yang akan diteliti itu semuanya itu dinamakan populasi. Nah, sampel itu adalah sebagian anggota ya, sebagian anggota yang akan diambil dari populasi itu. Jadi yang akan diteliti itu namanya sampelnya, yang akan diambil anggotanya. Nah, dalam hal ini, dalam memperoleh sampel dari populasi ada dua cara ya. Yang pertama cara acak, yaitu cara pemilihan sejumlah anggota dari populasi yang dilakukan
sedemikian rupa sehingga anggota-anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi cara acak itu ya misalkan ada 5 buah angka, nah itu misalkan digulung di kertas, kemudian nanti diambil secara acak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada cara tidak acak, berarti kebalikan dari cara acak. Kalau cara tidak acak adalah cara memilih sejumlah anggota dari populasi dengan setiap anggotanya tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Jadi kebalikannya dari cara acak ya. Nah, di cara acak ini terdapat dua cara bagaimana cara memilih anggotanya. Yang pertama dengan cara undian. Pasti sudah teman-teman mahasiswa sudah pada paham semuanya tentang undian bagaimana. Kemudian yang kedua dengan tabel bilangan acak. Untuk tabel bilangan acak ini saya kasih gambarannya adalah membuat tabel ya. Jadi membuat tabel terserah berapa tabel, kemudian misalkan tabel itu kita buat berisi, kita buat 5 kelompok misalkan 5 kolom kemudian 5 baris. Nah, ketika nanti dalam pelaksanaannya dimasukkan itu angka-angkanya di setiap kolom tabel. Ya, setelah itu nanti akan dipilih secara acak ya, secara misalkan dengan mata tertutup kemudian memegang pensil ya, memegang pensil, kemudian pensil tersebut ditunjukkan di tabel, dan mana tabelnya yang akan terpilih ya itulah kolomnya yang akan terambil. Jadi seperti itu. Itu hanya gambaran saja. Kalau lebih rinci ada di buku, bisa dibaca. Kita sudah di kegiatan pertama, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua tentang dasar-dasar analisis. Nah, dalam dasar-dasar analisis ini yang pertama adalah pembulatan bilangan. Yang pertama, pembulatan bilangan. Ada aturan yang pertama. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya itu tetap atau tidak berubah. Contohnya, seperti di buku dikatakan 50,15 ton jika dibulatkan hingga satuan ton terdekat menjadi 50 ton. Kenapa? Karena 15 itu adalah angkanya itu kurang dari 5. Karena 15 jika di terdepannya, angka terdepan adalah 1. 1 itu kurang dari 5. Maka angka terkanan yang mendahului 15 yaitu 0 atau tetap karena dihilangkan. Itu untuk aturan yang pertama. Sekarang kita masuk ke aturan yang kedua. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 itu sendiri dan diikuti oleh angka-angka bukan 0 semuanya, maka angka terkanan dari angka-angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Contohnya seperti di buku di halaman 1.13. Contoh kedua, 6.895 kg jika dibulatkan hingga ribuan kilogram
menjadi 7.000 kg. Apa alasannya? Karena 8 itu lebih dari 5. Jadi dibulatkan ke depannya, kirinya, bertambah 1, 6 bertambah 1, jadi 7. Kemudian contoh yang kedua, 50,15001 menit. Jika dibulatkan, ya, dibulatkan 50,15001. Nah, ketika dibulatkan menjadi 1 desimal itu berarti 50,2. Loh, kok bisa? Karena nilainya 50,15001. Berarti 15 ya. 155 itu adalah angka yang ini diikuti oleh angka-angka bukan 0. Nah, di belakang 5 itu 5001, ada kelebihan 1, berarti satunya yang di depan itu, di depan 5 itu bertambah 1, jadi 50,2. Kemudian aturan yang ketiga, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan, ya, sama dengan 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap. Namun jika angka tersebut ganjil itu akan bertambah. Pasti bingung untuk memahami kosakata dalam kalimat ini karena butuh konsentrasi. Saya kasih contohnya seperti di buku UT halaman 1.14. Contoh keempat, 14,35 gram jika dibulatkan hingga persepuluhan gram terdekat menjadi 14,4. Kenapa? Karena 14,35 ya, 5 itu adalah kesepakatan yang sudah ditulis tadi ya. Kemudian jika di depan pada 5 itu bilangan ganjil, maka akan bertambah 1 jadi 14,4. Contoh yang kelima, 24,5 ribu cm jika dibulatkan hingga satuan cm maka akan berubah menjadi 24 cm. Karena 5 di belakangnya 000 dan di depannya dari 5 itu adalah bilangan genap, maka tidak bertambah. Tapi kalau di depan 5 itu walaupun di belakangnya 000, kalau di depan 5 itu ganjil maka akan berubah bertambah 1. Oke, kita langsung coba ya. Coba ubahlah ya bilangan berikut menjadi bilangan satu saja, satu satuan saja. 5293. Ini harusnya ada koma ya, dijadikan satu saja, satu satuan. Oke, kita coba, ini harusnya ya, ini adalah koma ya. Jadi 5,293 ketika dirubah menjadi satuan berarti berubah menjadi 5 ya. Karena di belakang daripada 5 di sisi kanannya itu adalah kurang dari 5. Jadi 5-nya tetap. Kemudian yang kedua adalah 5679. Ketika dirubah menjadi satu satuan maka akan menjadi 6. Karena di belakang 5 yaitu 6 lebih dari 5. Nah, kalau 5,503 maka akan berubah menjadi, ketika dirubah menjadi satu satuan yaitu berubah menjadi 6.
Kenapa 6? Karena sesuai dengan dalil yang aturan kedua tadi, ketika 5 di belakangnya ada lebih dari 0, tidak 0, berarti depannya itu ditambah. Kalau 2,500 berarti tetap menjadi 2, karena di belakang 5 itu 000 dan di depan 5 itu bilangan genap. Kalau 3500 berarti berubah menjadi 4. Kenapa? Karena di depan 5 itu bilangan ganjil, walaupun di belakang 5 itu 00. Seperti tertera pada aturan dalil yang ketiga. Seperti itu. Kita masuk kepada notasi jumlah. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik ya, karena notasi jumlah ini sudah mulai agak, ya bisa dikatakan mulai terbayang-bayang, agak berbicara dengan simbol matematika. Contoh berat badan, saya masuk ke contoh langsung ya. Berat badan dalam kilogram dari 5 mahasiswa yaitu 60, 55, 58, 62, 63. Kemudian berat badan disimbolkan dengan X atau dikatakan variabel. Nah, di simbol X atau variabel itu boleh saja sebenarnya mau pakai Y apa Z boleh saja, tapi di sini di buku disepakati menggunakan X. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan bahasa variabel simbol, maka akan kita buat ya, 60 itu adalah data yang pertama, kita simbolkan X1. Satunya di bawah kecil. Kemudian 55 itu data yang kedua. 58 itu data yang ketiga. 62 itu data yang keempat, dan 63 itu data yang kelima. Jumlah berat badan itu disimbolkan dengan seperti ini ya, sigma seperti itu, 5 dari 1. Nah, 5 ini adalah 5 di atas sigma itu ya, itu adalah menandakan datanya itu ada 5 ya, dibaca datanya itu kan ada 5. Kemudian di bawah, kenapa I sama dengan 1? Karena data itu pasti dimulai dari 1, jadi I nya sama dengan 1. Jadi ya, penjumlahan dari data pertama sampai data kelima, atau bisa dibaca jumlah dari data pertama sampai data kelima dari XI. Kemudian dari simbol penjumlahan dari itu kemudian dibuat seperti ini. Kenapa X-nya kok dari penjumlahan dari data pertama sampai data kelima dari XI itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Kita kembali ke persoalan pertama tadi yang saya jelaskan, karena data yang pertama itu adalah I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 5. Di atasnya ada 5, berarti ada 5 data. Berarti I-nya diganti 1, I-nya diganti X1, kemudian ditambah X2, ditambah X3, ditambah X4, dan ditambah X5. Kemudian tinggal dimasukkan. X1-nya itu 60 dimasukkan, 60 diganti. X2-nya diganti 55, X3-nya diganti 58, X4-nya diganti 62, dan X5-nya diganti 63. Setelah itu
tinggal dijumlahkan. 60 tambah 55 tambah 58 tambah 62 tambah 63 yaitu 298 kg. Artinya sebenarnya itu kok rumit sekali ya. Ini karena kita berbicara dengan bahasa statistika. Ya, data statistika. Kalau ada soal seperti ini kemudian ditanyakan jumlah berat badannya, tinggal aja ditambah. Oke, itu kalau kita bermain di materi pelajaran matematika SD atau SMP atau SMA. Tapi kali ini kita membahas tentang statistika pendidikan. Artinya kita akan banyak menggunakan simbol-simbol di statistika pendidikan ini. Maka menggunakan simbol seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita akan berbicara tentang notasi jumlah. Dalil yang pertama. Penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z, penamaan variabel X, Y, Z itu menggunakan huruf kapital ya. Maka, simbolnya adalah seperti itu. Jumlah dari data pertama sampai data ke N dari XI ditambah YI ditambah ZI itu sama dengan penjumlahan data dari pertama sampai ke N ya untuk XI, kemudian ditambah penjumlahan data pertama sampai kedua dari data dari YI ditambah penjumlahan. Kita lanjutkan, jadi yang selanjutnya penjumlahan dari data pertama sampai data N dari ZI. Jadi artinya di sini ketika ada penjumlahan dari 3 variabel itu bisa diubah menjadi per variabel untuk penjumlahannya. Seperti itu. Nanti kita masuk ke contoh. Sekarang kita masuk ke dalil yang kedua. Jika C adalah bilangan konstanta, maka penjumlahan bilangan dari data pertama sampai data ke N dari C dikali XI maka bisa dirubah atau C-nya itu dikeluarkan dari penjumlahan. Jadi C-nya itu dikeluarkan dari penjumlahan, bisa seperti itu ya. Oke, kita masuk saja ke contoh. Saya yakin kalian lebih paham ke contoh. Jika X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan min 1, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan min 1, maka hitunglah penjumlahan dari data pertama sampai data ketiga 3XI dikurang YI ditambah 3. Bagaimana cara memperolehnya? Mari kita perlihatkan. Yang pertama perlu ditulis seperti ini ya. Kita tetap yang pertama, kemudian sama dengan data pertama sampai data ketiga itu 3XI dijadikan 1. Dipisah ya X 3XI kemudian dikurang ya penjumlahan dari YI kemudian ditambah penjumlahan dari bilangan konstanta 3. Kemudian di bawahnya di data ini saya lupa untuk menuliskan dalil yang ketiga ya.
Dalil yang ketiga itu pada halaman 1.18. Dalil ketiga, jika C adalah sebuah konstanta, maka konstanta itu dikali dengan banyaknya data. Jadi saya jelaskan di sini ya. Untuk yang pertama ini menggunakan dalil yang kedua. Ini ya, dalil kedua. Kemudian ini tetap. Kemudian yang ketiga ini adalah menggunakan dalil yang ketiga. Jadi datanya itu konstantanya 3 dikali dengan banyaknya datanya, karena ada 3 ya dikali 3. Kemudian di bawahnya, nah 3, kemudian ini penjumlahan dari XI nya, lalu dijabarkan X1, X2 ditambah X3. Begitu juga dengan ini, pengurangan dari data YI dirubah menjadi Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Kemudian ditambah 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian kita masukkan ya X1 nya tadi 2, masukkan 2. X2 nya 3, X3 nya negatif 1. Kemudian Y1 nya itu 1, Y2 nya 2, Y3 nya min 1 ditambah 9 ini seperti gambar. Nah, lalu dihitung 3 dikali 2 ditambah 3 ditambah min 1 itu adalah 12 ya. Kemudian dikurangi 1 ditambah 2 ditambah min 1 itu untuk ini adalah 2 ya, min 2. Kemudian ditambah 9. Jadi 12 tadi ya. Ini tadi 12 ya, benar nggak tadi ini? Oke, 4 ya. 12 dikurangi 2 adalah 10. Kemudian 10 ditambah 9 yaitu 19. Jadi hasilnya 19. Nah, jadi penjelasannya adalah seperti itu. Oke, untuk modul yang pertama sudah selesai ya. Jam 9 tepat pukul 9:11. Modul kedua nanti akan saya bahas selanjutnya. Untuk sekarang saya buka ya satu sesi cermin tanya jawab. 3 pertanyaan